Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di YouTube SS. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi kontrol unit atau bisa disebut juga dengan CU. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Poin pertama yaitu fungsi dan operasi kontrol unit, yang mana mengatur dan mengontrol peralatan dari input dan output, mengambil perintah-perintah dari memori utama, mengambil data dari memori utama oleh proses, mengirim instruksi ke ALU ketika ada proses yang bersifat perhitungan aritmatika atau perbandingan, logika serta mengawasi kerja, menyimpan hasil proses ke dalam memori utama. Proses ketiga langkah karakteristik kontrol unit, menentukan prosesor, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan kontrol unit agar menyebabkan pembentukan operasi mikro. Yang selanjutnya yaitu input-output kontrol unit, yang mana input kontrol unit berfungsi untuk menerima dan membaca inputan, kemudian meneruskan atau ke memori, yang termasuk dalam inputan kontrol unit. Yang pertama, clock atau pewaktu. Clock atau pewaktu adalah cara kontrol unit dalam menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Yang kedua yaitu register instruksi. Register instruksi adalah opkode instruksi, saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Yang ketiga itu flag. Flag adalah bagian input kontrol unit yang diperlukan untuk menentukan status prosesor dari hasil operasi ALU sebelumnya. Yang keempat, sinyal kontrol. Sinyal kontrol adalah sinyal untuk mengontrol. Dan yang selanjutnya itu bus. Bus adalah bagian bus kontrol. Bus sistem memberikan sinyal-sinyal ke unit kontrol, seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Selanjutnya yaitu output kontrol unit, yang mana output kontrol unit berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori, yang termasuk dalam output kontrol unit. Yang pertama, sinyal dalam prosesor terdiri dari dua macam, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi ALU tertentu. Sinyal kontrol bagi bus adalah kontrol. Sinyal ini juga terdiri dari dua macam. Yang pertama, sinyal kontrol bagi memori, dan yang kedua, sinyal kontrol bagi modul-modul input-output. Materi selanjutnya yaitu macam-macam kontrol unit. Yang A, single sisle CU. Proses di CUI ini hanya terjadi dalam satu clock sisle, artinya setiap instruksi ada pada satu sisle, maka dari itu tidak memerlukan start. Yang B, multi sisle CUA, yang mana unit kontrol yang multi sisle lebih dari banyak fungsi dengan memperhatikan state dan opcode. Fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan. Masing-masingnya akan terjadi fungsi dari 10 buah input logik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini mengenai fungsi kontrol unit CU. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.